Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Yumardi dengan NIM 21050111100044. Di sini saya akan menjelaskan analisis data dan tutorial dari uji asumsi klasik, uji validitas, uji reliabilitas, dan uji hipotesis menggunakan aplikasi SPSS dan sekaligus hasil dari interpretasi dari beberapa uji tersebut. Baik, langsung saja kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu siapkan data dari Excel. Nah, ini adalah data yang saya minta ke dosen yang baru selesai skripsi di konsentrasi keuangan. Nah, dari data ini akan kita olah di aplikasi SPSS tersebut. Baik, langsung saja masuk ke aplikasi SPSS-nya. Langsung saja klik file, open data, Excel, masukkan data yang tadi, data quiz, open. Kita klik OK. Nah, ini adalah data yang sudah kita pindahkan dari Excel tadi. Data ini masih belum dijumlahkan, maka langkah selanjutnya adalah kita jumlahkan terlebih dahulu antara X1.1.1 dengan X1 terakhir dijumlahkan menjadi 1 menjadi X1 dan juga X2 titik-titik berapa sampai terakhir menjadi X2, X3 dan juga X dan variabel Y-nya. Baik, langsung saja kita masuk di transform compute variable X1 function groupnya ini kita klik all dan function and special variabelnya kita klik sum. Cari dulu sum. Nah ini sum panah atas, lalu kita hapus tanda tanya dalam kurung, masukkan tipe label X1 pertama, kita ketik tuh, dan X1 terakhir, panah, klik OK. Nah ini adalah hasil outputnya. Lanjut lagi, kita klik transform complete variable, lalu ganti X2 dan ini dihapus. X2 pertama, panah, tuh X2 terakhir, X2 titik 3 titik 1. Kalau sudah, klik OK. Nah, ini adalah hasil outputnya. Lanjut lagi ke X3. Ya. Kita ambil X3 yang pertama adalah ini, X3 titik 1 panah, terus hapus, kita cari lagi X3 titik terakhir, panah. Nah, kalau sudah, kita klik OK. Nah, ini dia outputnya. Lanjut lagi ke compute variable, kita ganti variabel terakhir yaitu variabel Y. Hapus variabel Y-nya dari yang pertama, Y titik 1 panah, terus ini dihapus,
nanti Y terakhir Y titik 4,2. Nah, kalau sudah klik OK. Nah, untuk melihat hasil dari perjumlahan ini kita masuk ke sini. Nah, ini dia. Ini dia hasilnya yang sudah kita jumlahkan tadi. Bisa kita lihat X1, X2, X3 dan Y. Ini dia hasilnya. Nah, untuk menghilangkan nolnya, kita masuk ke variabel view. Di variabel view ini, kita scroll sampai bawah. Nah, X1-nya ini kita ganti 0, desimalnya itu kita ganti 0. Bawahnya juga X2 0, X3 0, dan Y-nya juga 0. Dan jangan lupa kita masukkan labelnya, label X1 yang dari data skripsi yang saya angkat, yaitu finansial literasi. Nah, yang X2-nya adalah vintage. X3 adalah locus of control. Nah, variabel Y-nya adalah financial management behavior. Nah, kalau sudah, kita lihat measure-nya ini, kita ubah menjadi scale. Nah, biar cepat, kita copy aja. Lalu, kita blok sampai bawah, sampai yang ingin dirubah ini. Nggak apa, ini kita paste. Nah, udah berubah semua. Nah, itulah hasil jumlah di data view ini. Kita lihat lagi di data view. Nah, ini udah hilang ya. 00-nya udah jadi jumlah yang normal. Baik, selanjutnya kita akan mencoba di uji yang pertama, yaitu uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini langsung saja kita klik analyze. Klik analyze, regression, linear. Jangan lupa dependennya ini kita ganti Y. Ini. Dan independennya adalah X1, X2, dan X3. Nah, masuk ke independen. Kalau sudah, kita klik plots. Y-nya ini adalah zresit. X-nya adalah zprep. Dan jangan lupa standar residual plots-nya ini kita klik semua sampai bawah ya. Lalu continue. Setelah itu kita klik save. Ini yang pre-stage value, kita klik unstandardized-nya dan residualnya juga. Unstandardized-nya kita klik dan klik continue, lalu klik OK. Nah, ini dia hasil output dari uji asumsi klasik. Baik, langsung saja. Yang kedua adalah uji heteroskedastisitas. Kita klik analyze. Analyze kita ke regression terus jadi klik analyze regression ke linear, terus klik save, hilangkan centang pada predicted value. Nah, ini udah, lalu klik continue, klik OK. Nah, ini hasil outputnya. Langkah selanjutnya adalah klik transform, terus
klik compute variable. Nah, target variabelnya ini kita ganti ABS. ABS. Terus klik res. Ketik res. Nah, kalau sudah, di expressionnya ini kita hapus dulu. Ini tetap ya, function groupnya ini tetap all. Yang function and special variable ini kita ganti ABS. Nah, baru panah atas, dalam kurung dihapus. Yaitu kita cari unstandardized residual 1. Ini. Kalau sudah, klik OK. Lalu kita cek di data view. Apakah sudah ada resnya itu. Kita lihat di data view. Nah, ini bisa kita lihat. Ini udah ada ya resnya. Nih, ABS res, ABS, res 2, res 1. Nah, kalau sudah ada, lalu kita masuk lagi ke langkah selanjutnya, yaitu analyze, regression, linear, dependennya ini kita ganti ABS res. Ini kita ganti. Nah, independennya tetap ya X1, X2, X3. Lalu kita klik save. Hilangkan centang di residual yang unstandardized ini. Lalu continue. Klik OK. Nah, ini dia hasil outputnya. Nah, kalau sudah kita masuk di uji yang ketiga. Yaitu uji Kolmogorov dan Smirnov. Klik analyze. Analyze, kita ke regression, terus linear. Klik save. Centang residual yang unstandardized-nya, centang lagi yang residual. Lalu continue. Klik OK. Nah, ini dia. Nah, langkah selanjutnya yaitu analyze. Analyze, kita ke non-parametric test, ke legacy dialog, ke satu sampel KS. Nah, di tes variabelnya ini kita cari unstandardized residual res 1. Yang res 1, unstandardized residual res 1. Oh ya, ini. Terus masuk. Kalau sudah, kita lihat tes distribution ini udah diklik normal. Kalau sudah, baru kita klik OK. Nah, nanti seperti ini hasil outputnya. Nah, itu tadi hasil dari pengujian asumsi klasik. Selanjutnya adalah tutorial dari uji reliabilitas. Langsung saja kita masuk ke analyze. Kita cari scale, reliability analysis. Terus di itemnya ini kita klik X1 pertama sampai X1 terakhir. Nah, X1 pertama sampai X1 terakhir.
kita masukkan ke item. Nanti kita lihat ya udah nggak ada. Terus kita masuk ke statistik, terus deskriptif for-nya kita centang semua. Udah centang semua. Jangan lupa di summarisnya ini yang correlation kita centang, lalu klik lalu continue, klik OK. Nah, sama ya seperti tadi. Kita masuk ke analyze, scale, reliability. Ini kita ganti jadi X2 pertama sampai X2 terakhir. Ini masuk. Lalu ininya sama ya, jadi kita nggak perlu ngubah lagi. Continue, klik OK. Langsung lagi ke scale, reliability analysis. Ini kita ganti X3. X3 pertama dan X3 terakhir. Nah, ini klik OK. Nah, kalau sudah lanjut lagi kita ke variabel y-nya, jangan lupa dimasukkan juga. Ini dikeluarkan dulu ke variabel y. Nah, panah. Klik OK. Nah, ini hasil output dari uji reliabilitas. Selanjutnya adalah uji dari validitas. Yang pertama kita klik analyze, lalu ke correlate, dan ke bivariate. Terus variabelnya ini kita klik hampir sama kayak tadi ya, X1 pertama sampai X1 terakhir. Nah, masuk ke variabel dan jangan lupa cari pengertian variabel X1-nya juga dimasukin. Nah, kalau sudah, sambil kita lihat lagi, takut tadi ketinggalan. Sudah, kalau gitu langsung klik OK. Nah, ini dia output dari uji validitas X1-nya. Lanjut, kayak gitu juga. Tadi kita ke analyze, terus kita ke correlate, ke bivariate, terus ini dihapus dulu. Terus kita keluarkan, terus X2, sampai terakhir, masuk ke variabel, lalu kita cari pengertian dari X2 itu, variabel X2, yaitu vintage masuk, lalu klik OK. Nah, ini output dari variabel X2. Selanjutnya kita masuk lagi ke analyze, terus kita ke correlate, terus kita ke bivariate, lalu kita ganti X2-nya ini ke X3. X3 sampai terakhir. Nah, jangan lupa sama pengertiannya juga. X3 ini locus of control. Kalau sudah, kita klik OK. Lanjut, yang terakhir adalah variabel y-nya. Ini kita ulang dulu. Kita ganti variabel y sampai variabel y terakhir. Nah, dan pengertian dari variabel tersebut yaitu financial management, behavior, dimasukkan juga. Lalu klik OK.
Nah, ini semua output dari uji validitas. Ini X3-nya, terus X1 finansial literasi, X2-nya vintage, X3-nya locus of control, S3-nya financial management behavior. Nah, itu tadi semua uh, langkah-langkah dari uji validitas. Selanjutnya adalah uji hipotesis. Langsung saja uji hipotesis kita masuk ke analyze, terus regression, linear, dependennya itu kita ganti variabel Y yang pengertian, yaitu financial management. Nah, independennya tetap ya X1, X2, X3. Lalu klik OK. Nah, ini dia hasil output dari hipotesis. Tapi masih ada langkah selanjutnya. Selanjutnya, kita harus menguji dari satu-satu variabel tersebut. Jadi, masuk lagi ke analyze, terus regression ke linear. Nah, untuk dependennya ini tetap ya, yang variabel Y. Jadi, yang kita ubah satu-satu itu independennya. Yang kita uji satu-satu independennya. Ini dikeluarin dulu yang X2 dan X3. Kalau sudah, klik OK. Nah, seperti ini hasil outputnya. Nah, lanjut lagi. Kita ke analyze, regression, linear, X1 diganti X2. Masuk dan klik OK. Nah, ini dia outputnya. Oke, selanjutnya kita coba lagi di variabel berikutnya, linear, di X3. X3 locus of control, masuk ke independent, klik OK. Nah, ini hasil output dari uji hipotesis. Mulai dari X1, X2, X3, dan variabel Y. Baik, itu tadi tutorial dan langkah-langkah dari 4 uji tersebut, mulai dari uji asumsi klasik, uji reliabilitas, uji validitas, dan uji hipotesis. Nah, selanjutnya adalah saya akan menyampaikan hasil interpretasi dari data skripsi yang sudah saya ambil, yaitu data dosen yang baru saja skripsi di dalam konsentrasi keuangan. Ini dia yang berjudul Financial Literacy, Financial Technology, and Locus of Control on Financial Management Behavior. Dengan diketahui X1-nya itu adalah Financial Literacy dan X2-nya adalah Vintage atau Financial Technology, X3-nya adalah Locus of Control, dan variabel Y-nya itu adalah Financial Management Behavior. Baik, langsung saja masuk di uji yang pertama, yaitu uji normalitas. Dari hasil uji yang sudah saya coba di PSS tadi, dapat disimpulkan berdasarkan tampilan histogram maupun grafik, normal plot dengan variabel dependennya financial management behavior dan variabel independennya financial literasi, vintage, dan locus of control dapat disimpulkan bahwa histogram memberikan pola distribusi yang menceng ke kanan dan normal. Jadi dia menceng ke kanan ya. Nah, ini dikatakan normal. Sedangkan pada grafik normal plot, nah ini grafik normal plot. Nah, ini terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal
serta penyebarannya tidak menjauhi garis tersebut, maka dapat dikatakan ini normal. Nah, dari kesimpulannya, model regresi ini sesuai dengan asumsi normalitas. Baik, yang selanjutnya adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Dapat kita lihat di tabelnya ini. Pada uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai asimsiknya, ini ya, asimsiknya itu ini, 0,098. Lebih besar dari 0,05, yang berarti data residualnya itu termasuk normal. Jadi maka dapat disimpulkan model regresinya ini sesuai dengan asumsi normalitas. Gitu. Nah, yang selanjutnya adalah uji multikolinearitas. Dari data ini dapat disimpulkan nilai tolerance dan PIF-nya itu terlihat bahwa tidak ada nilai tolerance yang di bawah 0,10. Kita lihat dulu di sini, nilai toleransinya ini gak ada yang di bawah 0,10. Benar terbukti. Dan dengan nilai PIF-nya ini tidak ada yang di atas 10. Jadi kita lihat di sini, tidak ada yang di atas 10. Nah, dari data tersebut dapat disimpulkan tidak terbukti adanya gejala multikolinearitas. Selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas. Pengujian digunakan untuk mengetahui terjadinya kesamaan variabel dalam model regresi dan residual satu pengamatan dengan pengamatan lainnya. Dari hasil uji heteroskedastisitas ini, dengan metode Glasser diperoleh sebagai berikut. Hasil dari output SPSS yang sudah saya analisis tadi, yang sudah saya tutorialkan juga, menunjukkan nilai probabilitasnya di atas 0,05. Atau sama kayak signya itu lebih besar dari 0,05. Jadi kita lihat di sini nilai signya ya lebih besar dari 0,05. Nah, yang berarti keempat variabel bebas tidak mengalami gejala heteroskedastisitas atau bisa disebut juga dengan semua variabel independen yang dapat dalam model ini memiliki sebaran varian yang sama atau homogen gitu. Nah, ini adalah scatter plotnya. Terlihat pada tampilan grafik scatter plot di atas bahwa titik-titik menyebar secara acak baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Nah, ini kan acak ya. Di atas ada yang di atas dan ada juga di bawah sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Nah, yang selanjutnya adalah uji autokorelasi. Uji ini bertujuan menguji dalam satu model regresi linier terdapat korelasi antar kesalahan pengganggu atau residual pada periode T dengan kesalahan pada periode T kurangi 1 atau sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat permasalahan autokorelasi. Autokorelasi ini muncul karena observasi yang beruntun sepanjang waktu dan saling berkaitan dengan satu sama lainnya. Jadi masalah ini timbul karena residual tidak bebas dari satu amatan ke amatan yang lainnya. Baik, langsung aja kita lihat ini di model sumarinya dapat disimpulkan bahwa nilai DW atau Darwin-Watson-nya pada output SPSS yang sudah saya uji tadi menunjukkan angka 1,787. Untuk menentukan keputusan apakah model ini terkena autokorelasi, maka menggunakan bantuan tabel Darwin-Watson. Nilai ini akan dibandingkan dengan menggunakan nilai signifikan 5%, di mana jumlah sampel dari data skripsi yang saya ambil ini sebanyak 317 dan jumlah variabel independennya ada 3. Maka dapat disimpulkan bahwa kita tidak bisa menolak HD yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi positif maupun negatif. Nah, yang kedua adalah uji validitas. Uji validitas ini digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Jika kuesioner valid, pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur. Adapun output SPSS yang telah
dilakukan dari masing-masing variabel data berikut adalah, nah ini ya, dari X1, terus juga ada X2, X3, dan juga variabel Y-nya. Nah, ini variabel Y-nya. Nah, nilai person correlation antara variabel financial literasi, vintage, locus of control, financial management behavior terdapat total score konstruk yang menunjukkan bintang 1, di mana bintang 1 itu berarti indikator valid pada 5%. Dan tanda bintang 2 mengartikan bahwa indikator valid pada level 1%. Yang ketiga itu ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Kuesioner ini dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terdapat pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Jadi dari hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa keempat variabel yaitu financial literasi, vintage, locus of control, financial management behavior adalah reliable karena nilai Cronbach alpha-nya itu sebesar 0,631. Nah, seperti yang kita lihat di bawah ini. Di data reliabilitas statistiknya, nih Cronbach alpha yaitu adalah 0,631. Nah, selanjutnya adalah uji hipotesis. Uji hipotesis ini dapat kita ketahui H1-nya, literasi keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku pengelolaan keuangan. Dan H2-nya, teknologi keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku pengelolaan keuangan. H3-nya, lokus kendali berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku pengelolaan keuangan. Ini adalah hasil variabel yang sudah saya translate dari data skripsi tersebut. Dapat kita ketahui di koefisien determinasi, ini mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nah, nilai koefisien yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nah, pada output SPSS yang sudah saya hasilkan tadi, koefisien determinasi ini dapat dilihat dari tabel model Sumari. Nilai R2 menunjukkan angka 0,306. Ini ya. Ini yang menunjukkan 0,306 yang artinya 30,6% perilaku pengelolaan keuangan sudah dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut. Sedangkan sisanya yaitu 69,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model ini. Yang selanjutnya adalah uji simultan atau uji F. Uji ini untuk melihat pengaruh secara bersama-sama variabel bebas terhadap variabel terikat. Pada output SPSS yang sudah saya coba tadi, bisa kita lihat pada tabel ANOVA. Dan adapun rumusan hipotesisnya sebagai berikut. H0, literasi keuangan, teknologi keuangan, lokus kendali secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap perilaku pengelolaan keuangan. HA-nya, literasi keuangan, teknologi keuangan, lokus kendali secara bersama-sama berpengaruh terhadap perilaku pengelolaan keuangan. Dapat kita lihat di tabel ANOVA ini, nilai probabilitasnya menunjukkan angka 0,000. Nah, ini ya, probabilitas itu pada nilai sig-nya ini. 0,000. Karena probabilitasnya jauh lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA-nya baru diterima. Jadi kesimpulannya adalah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi financial management behavior. Baik, yang selanjutnya adalah uji parsial atau uji T. Dari data ini dapat kita lihat dan kita simpulkan, dari ketiga variabel independen yang dimasukkan dalam model tersebut, ternyata hanya variabel finansial literasi dan locus of control yang signifikan pada A sama dengan 5%. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikan ketiganya jauh di bawah 0,05. Kita lihat.
Financial literasi dan locus of control. Kita lihat di data sheet-nya. Sama-sama 0,000 dan ini juga 0,00. Nah, jadi dari data itu jauh di bawah 0,05 sehingga dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa vintage dan locus of control secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap financial management behavior. Akan tetapi financial literasi dan locus of control secara parsial berpengaruh terhadap signifikan terhadap financial management behavior. Baik, itu tadi penjelasan interpretasi dari analisis skripsi yang saya gunakan, skripsi dosen yang saya gunakan. Baik, itu tadi, selebihnya mohon maaf apabila ada salah kata maupun penyampaian dan juga menyampaikan tutorial dalam langkah menggunakan SPSS tadi. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.